Ya, ada yang donor saat ini, pendonor kita itu usianya 70 tahun dan sudah donor 120 kali. Nah, jadi kenapa dia boleh sampai 70 tahun? Karena dia rutin. Ya, jadi kalau Anda rutin, Anda bukan pertama kali, Anda masih bisa tetap donor sampai umur 70. Cuman frekuensinya mungkin sudah beda. Kalau yang cowok biasa setahun bisa 6 kali, cewek bisa 4 kali. Mungkin nanti seiring bertambahnya umur, mungkin PMI akan batasin jadi 4, 3, 2, atau bahkan sekali dalam setahun. Nah, seperti itu. Terus kemudian tentu kondisinya harus sehat. Lalu kemudian si PMI juga akan ngetes dulu, tes HB sama tes tensi. Tes HB hemoglobin itu adalah tes kekentalan darahnya. Itu mereka tesnya secara digital, mereka punya standar ukurannya itu antara 12,5 sampai 17. Baru boleh donor. Jadi nggak boleh terlalu kental, nggak boleh keenceran juga. Jadi memang harus di standarnya mereka bagus. Lalu tensi normal atas 120, bawah 80, itu normalnya. Jadi sekitar segitu masih oke. Kemudian sedang minum obat-obatan, ya. Nah, jadi yang penting sih sebenarnya kondisinya sehat sih. Asal kondisi sehat sih nggak masalah sih bisa donor. Aku Seperti itu. pernah ditolak 2 kali, Pak. Beratku kurang. Oh iya, Kayak anak. berat mesti minimal 45 kg. Ibu berat Wah, nih. Gue tuh berapa ya, Pak? Gitu ya, sempat 44, 43. Ini ada cerita bagus nih dari mama mertuaku sendiri. Kondisinya mirip kayak Ibu Anik. Jadi mama mertuaku berarti sekarang dia umur I think 50 ya. Sekarang 50 tahun umur dia. Jadi dia belum pernah donor karena selalu problemnya adalah berat badan. Nah, lalu kemudian yang dia lakukan ya dia tambah berat badan sampai mencukupi minimal karena 45 kg. Dan akhirnya dia berhasil menaikkan berat badannya dan di umur 50 tahun dia donor untuk pertama kalinya. Ya, karena mungkin dia juga melihat kondisi ini si Erik nih bolak-balik warawiri cari darah gitu ya. Dia juga pasti dengar ceritanya gitu loh. Jadi akhirnya keluarga istri saya semuanya O, empat-empatnya O, dan empat-empatnya itu mendonorkan darah. Ya, jadi ibaratnya mereka juga sadar dengan kondisi sekarang tuh sangat darah itu sangat diperlukan sekali gitu loh. Jadi seperti itu Bu Anik. Satu lagi Pak Erik. Boleh, boleh. Kenapa dibilang aman tuh apa sih yang udah disiapkan oleh gerakan ini supaya dia aman untuk orang untuk nyumbang Ya, pada pandemi? Apa yang beda dengan masa normal ya. dulu? Jadi ada dua sih sebenarnya dari panitianya. Panitia acara nih beda nih sama PMI nih, ya. Jadi kalau kita kan dari komunitas, jadi kita bukan dari PMI, cuman kita ada kerjasama dengan PMI. Kalau PMI kan jelas tugas mereka itu adalah menarik darah, itu doang. Jadi, nah tugas panitia itu adalah, ini kalau kita bicara acara ya, kalau kita bicara acara berarti panitia itu tugasnya memastikan protokol kesehatannya itu terlaksana dengan baik. Tidak boleh ngumpul, jaga jarak 1 meter, harus pakai masker gitu kan. Nah, pembatasan kedatangan orang di jam-jamnya gitu loh. Nah, jadi secara kalau jadi kan nggak ada kontak ya, nggak ada kontak. Paling kontaknya dengan petugas PMI doang. Nah, petugas PMI of course mereka udah pakai sarung tangan, udah pakai masker, dan setiap kali bednya itu setelah habis donor itu selalu disemprot desinfektan, Bu. Jadi artinya tidak ada setelah bednya itu disemprot desinfektan, jadi otomatis itu mencegah penularan ya, of course. Seperti itu. Nah, kontak dengan si PMI-nya, petugas PMI-nya cuma pas dia ini aja, pas dia nusuk kita aja gitu loh, jarumnya ke tangan kita. Nah, setelah itu ya udah kita tinggal bersihin tangannya, udah selesai, udah nggak ada kontak lagi gitu loh. Cukup aman, practically cukup aman. Jalin kerjasama nih Pak. Oh, demam berdarah DBD
DBD berarti ya dia berarti trombositnya kan harus normal dulu ya sampai benar-benar. Oh, kalau DBD kayaknya dokter Dian gimana tuh? Ada dokter Dian masuk tuh. Itu luar biasa tuh, dokter Dian itu sangat helpful sekali tuh. DBD saya kurang tahu, tapi coba di Google deh, Bu. Selamat pagi, Pak Erik. Tuh dokter Dian tuh. Pagi. Ya silakan Bu. Apa kabar Pak? Baik. Dibantu jawab Bu, DBD gimana? Oke, jadi begini Pak, tadi ada, kalau saya nggak salah dengar tadi ada demam ya Pak? Ya. Ya, benar seperti kata Pak Erik, sebenarnya kalau demam itu kita lihat dulu ya, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Ya sebenarnya sih kalau untuk syarat donor sebenarnya sama seperti biasanya. Kalau demam, terus dia demam biasa, tidak minum obat, antibiotik atau apa, begitu demam atau keluhan sudah tidak ada, berarti sudah bisa donor, gitu ya. Tapi kalau ketika demam itu dia minum antibiotik, nah selesaikan dulu antibiotik, 3 hari bebas antibiotik, baru bisa donor, seperti itu. Ya Pak, tapi kalau dia tidak minum antibiotik, oke, begitu keluhan tidak ada, misalnya tidak ada pusing lagi, tidak demam atau seperti itu bisa donor gitu. Terus ada lagi tadi lagi menstruasi ya. Sebenarnya kalau lagi menstruasi, kalau HB-nya mencukupi, jika menstruasi udah selesai, begitu selesai, tapi begitu di HB mencukupi, itu bisa donor Pak. Oh, oke. Yang terbaru seperti itu. Peraturan yang terbaru adalah mungkin kalau lagi mens hari pertama atau kedua, kan kita kadang wanita itu ada rasa sakit, kemudian ada perubahan hormon dan lain sebagainya, maka kita tunggu. Ketika begitu selesai, terus dicek HB-nya masuk, itu bisa donor. Terus ada lagi tadi demam berdarah ya Pak? Ya. Nah, demam berdarah, terus demam berdarah sih sebenarnya kalau sudah sehat, sudah masa pemulihan ya, namanya mungkin demam berdarah perlu dirawat dan lain sebagainya, kita tunggu aja, ada jeda waktu sebulanan untuk recovery dari donor, seperti itu. Kemudian saya mau menambahkan sedikit Pak mengenai untuk mengadakan acara donor. Memang Pak, kalau di hari biasa ya bukan di pandemi, memang kami ada aturan misalnya calon donornya minimal 75 atau berapa. Tapi di masa pandemi ini kami jika dari komunitas mau mengadakan donor darah dengan calon 25 gitu ya, kami bisa kok datang ke lokasi. Misalnya lokasinya bisa dengan ada tempatnya, kami senang. Tapi kalau misalnya tidak ada tempat, kami ada bis donor Pak. Tapi memang bis donor itu tidak bisa kapasitas banyak. Bis donor itu paling hanya maksimum 40 gitu. Yes, thank you Dokter Dian. Jadi ini kita beruntung sekali nih Dokter Dian ikut di Zoom meeting pagi ini nih. Biasanya beliau sibuk nih. Dokter Dian nanya dong. Dokter Dian misalnya nih, misalnya jadi saya ikutan deh. Iya. Dokter Dian kalau misalnya orang amit-amit nih, mungkin teman-teman butuh penegasan. Misalnya orang yang tanpa gejala, ini dia udah positif COVID, tapi dia tanpa gejala, dia nggak tahu. Dia mendonorkan darah, itu akibatnya apa? Apakah benar-benar nggak ada akibat atau gimana dok? Baik Pak, memang sampai saat ini belum ada penelitian yang menegaskan bahwa penularan COVID-19 itu melalui transfusi darah, gitu ya. Kan hanya melalui droplet, airborne, seperti itu. Jadi kalau selama ini sih kami tidak, kalau yang OTG, biasanya kan gini Pak, kami ada formulir, ya, formulir, jadi formulir itu menyatakan bahwa kalau ternyata di kemudian hari kita positif apa, silakan hubungi nomor ini, seperti itu.
Ya, jadi Oke. kalau secara langsung sih tidak ada ya Pak. Yang tadi seperti Oke. saya bilang, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa bisa terjadi penularan melalui transfusi darah seperti itu. Makanya sekarang juga kan ada donor plasma konvalesen ya tuh Pak ya. Itu untuk pasien-pasien yang halo? Ya, Ya, ya dok. Ya. Nah, jadi intinya adalah tidak ada efek langsungnya seperti Siap. itu. Oke dok, thank you. Tapi memang kita harus memperhatikan ketika pengambilan darahnya itu. Oh, Jadi mulai dari mengantrinya, kemudian ketika kita pengambilan darahnya, itu yang harus diperhatikan agar memberi keselamatan bagi pendonor dan juga terutama untuk petugasnya ya, karena kan petugasnya juga beresiko ya, seperti iya. kami kan menggunakan APD seperti itu ya kan, karena kami juga resikonya tinggi kalau terpapar dari pendonor yang seperti Bapak bilang tadi OTG itu. Oke, Ya, kalau mungkin yang jangan nanya, ada kontak ya dok ya. Iya. oke. Kalau ya, mumpung ada dokter yang nanya-nanya tentang kesehatan, silakan. Oh iya dok, ini pas lagi ada yang ngecek kan. Saya lupa dok, itu kalau misalnya mau naikkan HB dok, sebelum hari H mau donor, itu konsumsi apa ya dok? Oke. Untuk donor HB ya, memang ini masalah sekali ya, terutama pada pendonor wanita. Mungkin kayak gini, kita bisa coba yang pertama 1 minggu sebelum donor dicoba untuk konsumsi makanan yang banyak mengandung protein ya, seperti menaikkan HB itu biasanya ya kalau yang mau cepet sih kita minum obat penambah darah ya, obat penambah darah gitu. Tapi kalau mau yang secara alami bisa dari makanan, yang paling cepat tuh dari hewani. Dari hewan itu biasanya dari daging yang berwarna merah gitu ya. Tapi bisa juga dari kacang, kemudian dari seafood Pak, kayak kerang, itu juga makanan yang banyak mengandung bisa menaikkan HB gitu ya. Oke. Tapi memang pola istirahatnya juga mempengaruhi ya, istirahatnya gitu. Kurangin dulu kopi, teh ya, seperti itu. Kopi teh memang menyebabkan apa? Teh bisa. Teh kalau kita konsumsi teh secara rutin juga bisa. Kalau yang lagi HB-nya lagi nggak bagus, ya sebaiknya dikurangin aja minum itu semua. Tapi memang kalau wanita agak susah ya, karena kan wanita kadang memang dia segitu HB-nya gitu loh. Ya, oke. Gitu. Itu kan ada dapat obat dari PMI ya, itu disimpan, diminum kalau mau donor seminggu sebelumnya kayak sangobion gitu, itu bisa. Oke, baik dok. Thank you. Memang paling cepat minum obat penambah darah ya seperti sangobion dan lain sebagainya itu minimum 1 minggu sebelum donor. Iya. Kalau teh sama kopi itu maksudnya menaikkan HB atau malah menurunkan HB dok? Menurunkan. Oh, menurunkan. Jadi berapa hari sebelum donor itu nggak boleh minum teh sama kopi ya? Berapa hari dok? Ya sebenarnya sih boleh ya minum teh, tapi kan kadang kita kayak minum teh itu kan sehari sampai berapa kali lah. Kalau minum tehnya sehari sekali aja sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, kalau sehari sekali nggak apa-apa. Sore malam minum teh gitu ya. Kalau yang HB-nya ada cenderung rendah, dia bisa lebih cepat rendah gitu. Oh. Jadi kalau HB-nya yang ketinggian, berarti boleh sehari 3 kali dong ya, misalnya. Iya dong, dok. Ya jangan kali, Pak. Soalnya saya tuh yang batas tinggi, soalnya saya batas tinggi dong. Ya, harus diturunin juga, Pak. Gitu kan. Kalau HB ketinggian juga kan nggak bagus juga buat tubuh. Siap. Ya. Biasanya kan kalau dokter-dokter spesialis jantung, dokter-dokter dalam kan menyarankan kita untuk yang HB-nya tinggi-tinggi untuk donor ya, karena memang terbukti donor darah itu bisa mengurangi yang itu, efek itu. Ya, manfaat kesehatannya apa sih dok untuk kita donor darah rutin itu? Manfaat kesehatannya yang kita dapatkan gitu dok?
Kenapa Pak? Manfaat kesehatan yang kita dapatkan dari donor darah rutin. Oke, ya jadi gini, memang kalau kita ngomong donor darah ya harus ada manfaatnya, apalagi kalau buat anak muda gitu. Kalau nggak ada manfaatnya mau ngapain gitu kan? Ya, yang pertama yang jelas yang pasti adalah pemeriksaan kesehatan. Oh iya. Karena sebelum donor pasti kan diperiksa dulu kesehatannya, ya kan? Jadi cek HB, kemudian cek tensi. Itu kan pasti diperiksa kesehatannya. Cek HB, jadi kita tahu apakah HB kita tinggi atau HB kita rendah. Kalau HB kita tinggi, ya nggak apa-apa. Coba tanya dokternya, dok, HB saya tinggi, gimana cara nuruninnya? Dok, HB saya rendah, gimana cara naikinnya? Gitu. Dari HB kita yang tinggi atau rendah, kita bisa introspeksi diri. Oh, kalau HB-nya tinggi, berarti kita kurangin makan ini, kayak gitu. Yang kedua, cek tensi. Dengan cek tensi ini kita tahu apakah kita tensinya tinggi atau seperti apa gitu. Kalau memang dalam 2 atau 3 kali kita periksa ceknya tensi kita tinggi, ya apa mungkin kita penderita hipertensi sehingga harus minum obat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas kita setiap donor itu diperiksa 4 macam penyakit. Hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis gitu ya. Nah, dengan kita donor, kita pasti jadi tahu apakah ada virus itu di dalam tubuh kita. Jadi virus ini yang menular lewat transfusi. Kalau ada virus itu nanti disuratin sama PMI ya, Dok? Ya. Oke. Itu nanti akan kalau ada masalah, makanya ketika mengisi lembar formulir itu, mohon diisi nomor teleponnya yang up to date. Siap. Sehingga kalau terjadi masalah, kita bisa menghubungi dengan secepatnya. Ya, gitu. Oke. Terus kita juga ada pemeriksaan yang terbaru sekarang itu, kita ada kalau misalnya plasmanya keruh atau hasil darahnya nggak bagus, kita nanti lihat. Jadi ada yang mungkin kolesterolnya tinggi atau triglyceridnya tinggi, itu kita cek juga. Kalau ternyata bermasalah, donornya kita panggil, kemudian juga kita periksa, kita ulang lagi. Kalau ternyata tinggi, kita kasih obat seperti itu. Oh, Pak. itu yang terbaru ya? Berarti baru ya, itu 2 bulan untuk yang donor-donor yang plasmanya keruh, Pak. Oh. Ada donor yang plasmanya keruh juga ada, Pak. Ya, jadi yang donor plasmanya keruh kita cek. Kalau ternyata udah ketahuan masalahnya, kita panggil donornya, kemudian kita cek ulang. Setelah itu kalau memang misalnya bermasalah kolesterolnya atau bermasalah triglyceridnya gitu ya, itu kita rujuk ke poliklinik yang kita punya untuk diberi edukasi, misalnya cara makan yang sehat dan lain sebagainya. Mau tanya Dok, kalau misalnya seperti yang di Buddhis ya, para biku itu atau para bante atau biksu itu sendiri donor darah nggak? Kenapa Pak? Siapa Pak? Mau tanya Bu, kalau di Buddhis itu para biksu kan itu kan puasa Buddhis itu kan makan sampai setengah hari, sehari cuma makan 2 kali atau sehari cuma makan sekali. Mereka itu biksu-biksu itu atau para romo juga, mereka yang puasa itu diperbolehkan donor darah nggak? Nggak apa-apa sih Pak, donor darah bisa ya. Kalau misalnya kalau kami umat Muslim ya, itu kan ada bulan puasa, itu tidak membatalkan puasa Pak. Tapi memang kita harus persiapkan dulu, misalnya kita donornya di pagi hari ketika masih segar gitu ya, masih habis sahur, ya, tenaga masih ada, kita puasa di pagi, donor di pagi hari atau donor di sore hari. Jadi kalau memang dari buksunya itu tidak ada larangan bahwa donor darah bisa bikin batal gitu, selama syarat-syaratnya mencukupi, misalnya HB-nya cukup, kemudian tensi darahnya bagus, itu bisa donor. Oh, karena gini Bu, saya jalanin puasa itu sehari cuma makan sekali atau 2 kali. Jadi saya udah jalanin 2 bulan. Jadi saya mau pastiin bisa ikut donor darah nggak atau harus membatalkan dulu? Bisa sih Pak, selama HB-nya mencukupi ya, HB mencukupi, kemudian tensi bagus, itu bisa. Oke, makasih.
Cuman kan kadang kalau puasa kita kondisinya kadang HB-nya mungkin ngedrop atau tensinya mungkin turun gitu. Itu ya berarti kan memang tidak mencukupi syarat ya gitu. Oh, oke. Kalau saya Kayak sih cuma naikin air sih. wanita sebenarnya 12 apa namanya HB 12 itu normal ya kalau buat wanita, tapi buat donor darah itu masih kurang gitu. Jadi memang ada kondisi normal tertentu ya, tapi belum memenuhi syarat untuk donor. Oke, makasih Bu. Dok, kalau misalnya rutin donor darah, katanya ada yang bilang itu bisa menaikkan berat badan. Apa betul begitu, Dok? Atau Ya, malah ngurangin ya. berat badan? Karena kan darahnya Ya, di... mungkin gini ya, mungkin ya itu bisa ditanyain ke Pak Erik yang udah donornya banyak ya. Oh ya, gimana Pak Erik? Mungkin karena ada ini ya Pak, apa rasa bahagia, rasa ketika kita selesai donor, kita kan merasa bahwa kita ibarat sudah menolong seseorang gitu ya. Ya. Menolong seseorang yang mungkin di sana sedang membutuhkan sekali gitu. Jadi ada rasa bahagia, ada rasa senang gitu kan. Jadi ya mungkin jadi makannya nafsu Pak. Jadi jadi bisa naik berat badannya. Sebenarnya kalau hubungan secara langsung kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Gitu. Iya. Malah sebetulnya kalau rajin donor berkurang dong ya, berkurang 1 kilo gitu. Tapi nggak ada sih Pak, donor jadi kurus gitu nggak ada Pak. Nggak ada juga. Ada juga jadi gemuk, iya memang. Ya itu mungkin penjelasannya seperti itu gitu. Soalnya kalau donor bisa lebih kurus, nanti lebih banyak yang donor. Siapa tahu. Oke, silakan. Kalau donor bisa kurus, saya nggak boleh donor lagi dong, Pak. Udah kurus banget ya. Oke, ada pertanyaan kesehatan lagi. Oh ya, tadi kalau nggak salah ada yang bilang soal HB tinggi atau gimana ya. Dulu saya pernah di salah satu lokasi yang dia daerah dekat sama laut. Itu konsumsinya kan memang ikan sama proteinnya tinggi. Itu kan HB-nya tinggi. Mereka sampai disuruh orang entah saya lupa entah di PMI atau di rumah sakit mana. Mereka sampai bilang disarankan 1 bulan sekali untuk buang darahnya, tapi tidak difungsikan. Iya, ya jadi gini, kalau HB-nya terlalu tinggi, karena gini, untuk bisa dipakai oleh pasien kita ada range paling rendah dan range paling tinggi. Jadi yang kita ambil adalah 12,5 sampai 17. Kalau kurang dari 12,5 itu nggak ada manfaatnya buat pasien. Kalau lebih dari 17 itu juga nggak bagus gitu ya. Tapi ada donor yang HB-nya tinggi gitu ya, misalnya 20, 21 gitu. Jadi itu namanya polisitemi Pak. Jadi darahnya diambil tapi tidak dipakai gitu. Itu darahnya diambil tapi dibuang. Itu namanya polisitemi. Kalau nurunin HB gimana sih Dok? Misalnya kita tahu nih kita kelewat lebih dari normal, terus nurunin HB cepet gimana ya Dok? Sebenarnya kalau kita itu tergantung Pak sebenarnya kenapa HB-nya itu tinggi gitu ya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang memang HB-nya tinggi, jadi harus ada obat yang dia pakai untuk menurunkan HB. Tapi kalau misalnya hanya karena dari pola makan atau tidak ada penyakit yang serius, itu biasanya ya kita atur pola makan, atur istirahatnya, kayak gitu, itu biasa turun. Tapi kalau misalnya ada penyakit minum air banyak juga ya? Minum air banyak? Ada penyakit tertentu ya Pak, itu yang penyakit serius, itu memang perlu dengan bantuan obat atau juga paling mudah juga dengan plebotomi tadi ya, jadi ngeluarin darahnya gitu. Makanya kalau yang masih dalam batas normal, daripada darahnya dikeluarin nggak kepake, nah donor darah aja Pak. Ya, siap. Kalau banyak minum gitu, ngefek nurunin HB nggak sih Dok? Misalnya 2 hari sebelum donor, kita minum banyak gitu, HB-nya bisa? Oke, siap. Jadi yang sekarang, sebelum donor, untuk menghindari juga pusing gitu ya Pak, atau semaput lah sebelum donor, itu kita sarankan sebelum donor minum 2 gelas air putih, kemudian setelah donor juga minum 2 gelas air putih, seperti itu. Oh ya.
Kalau kadang-kadang saya ngelihat pas saya lagi donor darah, darahnya agak merah ke agak apa Ya, warnanya ada pekat, darah yang pekat. warnanya pink, kemudian ada darah yang warnanya cenderung hitam, kayak gitu ya. Oh Itu gitu. sebenarnya mencerminkan kadar HB seseorang, Pak. Oh, oh gitu. Kalau darahnya sekitar HB-nya 14, itu warnanya agak merah pink gitu ya, Pak. Maksudnya merah bagus lah. Tapi kalau Mm-mm. sudah 17 gitu, itu darahnya warnanya agak-agak Pekat. hitam Oh gitu. ya. Ya. Kalau darah biru, Dok? Itu mangku Saya Pak, AB. darah biru, Pak, darah B, Pak. Nah, dia tanyanya Tapi darah biru, saya Dok. senang ya, kemarin saya ketemu Pak Erik hari Jumat ya Pak Erik ya. Ketemu Ya, dengan Pak Erik, ketemu dengan Dokter Niken juga gitu ya, pimpinan kami di ya. sini gitu ya. Kami berterima kasih gitu ya dengan komunitas ini gitu ya, yang kemudian langsung gerak cepat ya ngadain donor darah. Saya kemarin Siap. Pak Hendra datang ke sini untuk Korwil wilayah Jakarta Barat, Ya. kemudian ada Pak Rinaldi juga, koordinator bus Rinaldi di yang di wilayah mana, mana Ibu? itu ya Pak? Rinaldi di mana? Rinaldi Pak, di itu Pak, Pondok Cabe Pak. Oh, oke, good. Dia jadi ya? Itu Dia jadi. bis Pak, bis. Ya, Korlapis ya. Ya, jadi mungkin di sini ada yang di kompleksnya, ada yang mau donor daripada misalnya nggak mau jalan jauh, kami boleh masuk ke kompleksnya, jalan donor 20 gitu bisa. Ya, Karena betul. kalau bis juga memang nggak bisa banyak ya Pak, kalau bis, karena kalau bis itu kan dia agak sempit ruangannya gitu ya, jadi memang kami hanya bilang 30 itu cukup. Oh, siap. Oke, bus Ya, bisa ya. Jadi kalau di ruangan, kadang, ya. Kalau ya gitu. jadi nggak perlu repot-repot, Nah, misalnya nggak ada ruangan atau apa, iya, ya bus bisa ya. bis. Oke. Ya. Kalau misalnya orangnya banyak, yang calonnya banyak gitu, ya kami bisa. Tapi kan kalau 2 bus mungkin perlu space-nya besar, jadi ya Iya. mungkin waktunya agak lebih panjang. Karena kalau bis itu kan goyang-goyang Pak, jadi begitu masuk itu hanya 2 orang gitu Pak, Siap. supaya Oke. nggak pusing juga donornya gitu. Oke. Ya, jadi Ya. terakhir itu ada dari di cabang Jakarta Barat, kemudian di bus di wilayah Pondok Cabe ya, Tangerang, itu dengan Pak Rinaldi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan nanti setelah ini banyak lagi yang menyusul mengadakan donor darah gitu. Iya. Jadi tidak usah takut dengan target, target harus sekian, enggak ya. Jadi kita obrolin dulu kira-kira seperti apa. Ngadain donor tuh syaratnya seperti ini. Kalau target ya di saat pandemi seperti ini ya kita tidak bisa menargetkan banyak juga ya, karena kita kan juga kerumunan orang juga kan Iya, ngeri harus juga. diperhatikan physical distancing-nya segala macam gitu. Nanti kami akan membantu mungkin ya gimana caranya supaya donor darahnya itu aman, targetnya juga bisa terpenuhi gitu. Dok, ada yang nanya lewat chat, apakah sunflower seed yang mengandung zat besi bisa dikonsumsi sebagai pengganti hemobion, sangobion? Sunflower Boleh seed. aja Pak. Oh ya. Boleh. Biji apa itu? Biji bunga matahari. Itu apa namanya tuh? Sunflower itu kayak model, saya nggak tahu ya, kayaknya itu apa tuh namanya, kuaci ya Pak? Oh, kuaci. Oh, Bukan biji bunga matahari, Bu. Biji bukan bunga kuaci. matahari. Oh, bukan. Nah, biji bunga matahari. Oh, iya. Ya boleh, misalnya mau buah bit. Buah bit juga kan bagus naikin HB. Itu juga boleh gitu. Siap. Buah bit yang agak pahit itu efektif untuk menaikkan HB juga itu. Saya biasa konsumsi buah bit yang pabrikan dari Australia sudah bercampur dengan bubuk kedelai. Itu lumayan. Iya ya. Jadi lebih enak ya Pak, makannya ya kalau buah bit yang di itu
Yang bubuk yang ya. kita kita bikin jus itu kan agak pahit ya. Biasanya dicampur dengan madu gitu, biar agak lebih enak gitu. Oh, oke. Bu, mau nanya Bu. Sumbang saran dari saya yang HB-nya naik karena buah bit. Buah bit, Iya, Bu. buah Gimana, Bu? buah bit ditambah wortel ditambah jeruk nipis sak kulitnya. Rasanya enak, Gitu. tidak bau dan segar. Jeruk nipisnya pakai kulitnya, Bu? Betul, tapi 1 biji aja. Apa separuh? Oh gitu. Saya karena minuman ini dari nggak bisa donor jadi bisa donor. Wah, hebat Ibu. Itu minumnya sehari sekali, Bu? Sekali. Apa aja tadi, Bu? Buah Buah bit, bit, wortel, sama jeruk nipis. wortelnya berapa, Bu? Wortelnya 1. Itu kan suka-suka. Pokoknya saya selalu buah bit 1, wortel 1 yang cukup besar. Kadang saya tambah tomat, kadang enggak. Sama jeruk nipis. Jeruk nipisnya paling sedikit saya 1, paling sedikit separuh, tapi biasanya saya 1. Bau tanahnya hilang, rasanya seger, efeknya juga oke. Ya, karena kalau buah bit itu nggak enak rasanya itu ya, Bu. Kayaknya Bau tanah. Bau ya, tanah. padahal bagus sekali buah bit itu cepat emang, Bu. Oh, naiknya cepat. Iya. Betul. Cepat naiknya. Dari pengalaman-pengalaman. Itu boleh di-share sarannya. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Saya sih nyaranin memang buah bit, cuman tadi saya bilang buah bit itu nggak enak rasanya emang. Tapi daripada itu tadi di jus ya, Dok? Betul, di jus. Iya. Di jus berarti kita ambil airnya saja ya, berarti sedikit Betul, ya itu hasilnya. Banyak dong. Kan buah bitnya water 1. base, banyak itu. Wortel 1, bitnya 1, jeruk Airnya nipisnya 12. boleh setengah atau 1 ya. Itu, Dok, itu diminumnya pagi sebelum makan atau sudah makan, Dok? Kalau kayak ini kayaknya suka-suka ya. Kalau saya seringnya pagi gitu loh. Soalnya ada jeruk nipisnya tuh, Dok, nggak apa-apa. Saya sih nggak problem ya. Tapi nggak, ya pokoknya disesuaikan lah. Pokoknya saya biasanya 10, sekarang sudah bisa donor aja. Oh, tapi jeleknya ya, jadi kelihatan hitam ya kulitnya. Oh ya? Iya dong, kan biasanya 10 terang benderang. Sekarang lebih gelap. Enggak lah, Bu. Bener. Lebih hitam. Nih, Dokter Sri Rahayu juga, dokter juga yang sharing. Silakan. Ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Dokter Siadian. Ada yang pagi, Dok. Ada yang nanya, tadi Bu Liping kayaknya mau nanya, dia raise hand deh. Bu Liping silakan mau nanya, Bu Liping. Bu Liping, silakan Bu Liping. Tadi dia raise hand sih. Halo, pagi. Ya, silakan Bu Liping. Gini, saya kan baru gemuk belakangan ini. Cuma kepala saya sering sakit, apa boleh donor darah? Baru gemuk. Sering sakit? Sakit kepala. Sakit kepala. Apa boleh donor darah? Kalau donor darah, kalau pada saat donor itu, ya kalau lagi sakit kepala nggak boleh donor, Bu. Tapi kalau Ibu lagi sedang sehat, nggak ada keluhan, mau donor monggo, nggak apa-apa. Nanti kan diperiksa, Bu, sama dokternya. Oh gitu. Oh baik, makasih ya. Bu. Asal nggak minum obat ya, Bu. Misalnya kalau Ibu minum Panadol itu minimal 1 hari, Bu. 1 hari sebelum. Jadi konsumsi obat ya, kalau nggak terpaksa. Cuma sering gitu sakit kepalanya. Ya kalau lagi nggak sakit kepalanya, Ibu nggak minum obat boleh donor. Oh baik, makasih Dok. Ya. Mau nanya, selama ini PMI dikelola oleh pemerintah. Adakah nggak yang swasta kayak blood bank gitu, bank darah itu yang kalau di luar negeri ada yang swasta? Kami PMI itu Pak tidak dikelola oleh pemerintah, ya. Cuma memang kami kadang mendapat bantuan Pak, misalnya bantuan reagen, kemudian bantuan alat itu jadi tergantung dari pemerintah daerah masing-masing gitu.
kalau kami misalnya di PMI DKI Jakarta, kami mendapat sumbangan misalnya reagen pemeriksaan NAT atau bantuan alat-alat untuk pengolahan darah seperti itu. Oke, thank you Dok. Nah, Pak Erik Hermanto, nah Ya. kan udah berkecimpung 16 tahun di donor darah. Dulu kenapa sih sampai tergerak di pelayanan di bidang donor darah ini? Ada kenapa? Misalnya 16 tahun. Apakah mungkin dari seseorang atau ada kejadian apa, Pak Erik? Oh, ya cuman memang senang aja sih. Oke. Jadi memang pertama aku senang donor darah. Memang apa ya, hobi lah, passion lah. Memang senang, terus juga bisa membantu orang lain, maksudnya ada kontribusinya. Nah ini Pak Koabe ada bertanya, jadi saya ingat satu line nih. Jadi satu line yang selalu saya ingat, jadi dari Albert Einstein. Jadi dia bilang, only a life live for others is worth living. Jadi saya mungkin kurang jelas ya, saya ulang ya. Only a life lived for others is worth living. Jadi hanya hidup yang dibaktikan untuk orang lain, baru itulah hidup yang berharga. Iya. Nah, jadi dari dasarnya itu makanya aku sampai sekarang tetap senang lah dengan aktivitas donor darah ini. Gitu. Iya. Jadi lebih happy ya hidup ya, bahagia ya. Dan kita membantu orang lain, kitanya yang malah lebih senang ya sebetulnya ya. Iya, betul. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk Pak Erik, silakan teman-teman bisa tanya. Atau untuk Dokter Dian nih. Ini ini Dokter Dian tiba-tiba gabung nih, suatu keberuntungan nih buat kita nih. Mesti dimanfaatkan. Biar kita bisa agak nganggur dikit Pak Erik. Silakan. Kalau ada yang mau nanya tentang kesehatan boleh. Terutama yang tentang Saya sebenarnya senang sih. Saya senang bisa gabung di Zoom ini, bisa berkenalan juga dengan di sini karena kebetulan di sini saya kenal Pak Erik ya, karena Pak Erik itu kan sebelumnya saya udah kenal koordinator di Wihara ya Pak. Ya, dan gereja juga ya. Udah pakar lah gitu ya, kalau mau koordinir donor, mungkin bisa dengan Pak Erik ya. Jadi memang kami sudah kenal cukup lama juga, PMI sudah kenal Pak Erik sudah lama juga gitu ya. Ya. Acara donor-donor ini gitu. Bu, ini ada yang nanya nih, perokok boleh donor nggak? Ya, merokok sih sebenarnya nggak ada, boleh donor ya, nggak ada larangan juga gitu. Cuman memang kalau dari segi kesehatan ya kita ngomongnya ya dikurangin. Nah, tapi merokok selama dia sehat, selama tidak ada keluhan, bisa donor Pak, bisa. Oh siap. Ya, pagi. Pagi Bu Swasti. Kemudian bahas yang darah lipamik dong, yang kalau misalkan donor darah kan tadi tanya tuh makan berapa jam? Udah berapa jam? Nah itu kan darahnya yang dikhawatirkan lipamik itu yang dimakan. Ya. Terima kasih. Darah lipamik ya. Ya sebenarnya itu kalau saat ini kami memang biasanya kan ditanya ya untuk makan. Memang disarankan untuk tidak makan berat beberapa jam sebelum donor untuk menghindari darah yang lipemik gitu. Jadi makan ya sewajarnya aja lah. Kan kadang ada donor, saya mau donor nih. Nanti saya takut kenapa-napa, saya makan banyak, semua makan gitu kan. Nah, itulah yang mengakibatkan ketika darahnya diproses bisa menjadi lipemik. Jadi setelah itu kami menyarankan bahwa 3 atau 4 jam sebelum donor itu makan ya, kalau mau makan sewajarnya saja ya, tidak usah terlalu banyak seperti itu. Jangan juga nanti saya darahnya lipemik, saya nggak makan deh gitu kan, akhirnya lemas, akhirnya pusing gitu kan. Jadi ya makanlah sewajarnya saja seperti itu. Kalau ternyata nanti lipemik, kami akan mengirimkan surat ya
kepada pendonor untuk nanti akan dicek lagi gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan, setiap donor tolong nomor teleponnya diisi dengan Benar. lengkap, ya, jelas, nomornya jelas. Kalau ada perubahan nomor telepon, tolong diberitahu petugas administrasinya. Nomor saya berubah gitu, sehingga kalau nanti ada perlu pemberitahuan dan lain sebagainya, kami bisa menghubungi rekan-rekan donor dengan cepat. Siap. Dok, boleh dimasukin selain nomor handphone mungkin email kali. Kalau email kan orang nggak bisa hilang ya, Dok? Ya, benar. Bisa juga sih Pak email ya. Bisa. Di kolomnya soalnya nggak ada ya, yang di kolom... Oh ya, kolom email nggak ada ya? Ya, ada. bisa masukkan Pak ya. Karena kadang gini Pak, donor itu disuruh nulis itu aja kadang sudah marah-marah Pak. Apalagi sekarang pertanyaannya ada 41 gitu ya. Iya. Item penyakitnya banyak yang dituin ya tidak ya, ya tidak. Dulu kan item penyakitnya dulu cuma sedikit ya Pak, tapi peraturan Permenkes terbaru 41. Itu donor udah ngedumelnya kayak apa Pak? Petugasnya dimarah-marahin terus. Oh, sampai sebegitunya. Oh, di Jakarta diisi semua form itu ya Bu ya? Isi dong. Kenapa Pak? Di Medan form itu nggak semua diisi. Form dari PMI. Terus yang diisi apa Pak? Yang kayaknya nggak gitu terlalu detail semua diisi sih, saya perhatiin. Yang ya tidak ya tidaknya itu kan banyak kan? Iya. Ada 41. Ya donor kadang cuman begini doang Pak. Seret gitu ke bawah gitu, seret gitu. Oh gitu boleh. Baca, gitu ya. Sekarang udah nggak boleh itu. Ya. Oh nggak boleh. Langsung gimana digini-gini nih, seret ada gitu. Dok, Dia nggak tahu pertanyaannya apa gitu. Maksudnya tambahin di kontaknya di belakangnya kan masukin nomor handphone, masukin email, tambahin satu form, tambahin Nah, satu. itu kan nomor handphone, kemudian itu kan ada di data di depan tuh Pak, tanggal lahir. Iya. Karena itu penting sekali, nama, nomor handphone, tanggal lahir gitu ya. Nah, di situ masukin email juga. Ya Pak, nanti masukkan juga. Jadi kalau ada surat kirim atau mau ketemu orangnya tinggal via email, itu kemungkinan kecil. Oh iya. Email. Iya benar Pak, benar. Malah sebetulnya alamat udah nggak terlalu penting ya sebetulnya, lebih ke email yang lebih penting ya. Ya alamat buat bersurat lah. Alamat buat bersurat itu terakhir. Tapi jarang sih Pak bersurat ya, kami biasanya by phone kayak gitu. Oh, ya. Oke. Makanya kami ini sekali ya, concern sekali untuk masalah ini ya, karena kalau ada apa-apa kami mudah menghubungi gitu. Tapi benar kata Pak Erik, nanti mungkin kami tambahkan email ya. Sekarang sudah musim email ya. Iya, digital. Jadi kalau misalnya kita ada, misalnya ada pendonor yang sakit kayak gitu atau apa yang di antara itu nanti di WA-in ya, di calling ya, di telepon ya, seperti itu ya Dok ya? Gimana maksudnya Pak? Kalau misalnya kan ada cek penyakit kan, misalnya HIV, sifilis, misalnya pendonor ternyata akhirnya dapat penyakit itu diteleponin atau di SMS gitu ya Dok ya? Kita telepon Pak. Oh telepon, kita telepon dan yang itu mereka tidak akan memberitahu misalnya oh Bapak ini gitu, enggak, tapi kita beritahu bahwa Bapak dari hasil pemeriksaan kita yang terakhir itu ternyata darah Bapak bermasalah gitu ya. Jadi donornya memang harus datang ke PMI. Kita tidak akan memberikan hasil by phone Pak. Kita hanya memberikan hasil kepada yang bersangkutan saja gitu ya. Baik Dok. Jadi kalau dapat surat atau dapat telepon dari PMI, jangan langsung kita berpikiran jelek. Wah saya begini-begini, enggak. Bisa jadi darah kita lipemik ya kan? Karena sekarang kan juga yang lipemik dipanggil gitu. Jadi ketika ada surat dari PMI ya kita tanya dulu, kita datang, kita jadi tahu masalahnya apa. Karena sekarang banyak Pak macam-macam.
Ada resus negatif juga dipanggil. Kemarin kita dapat gitu. Pak dari yang donor di perumahan, ada yang ternyata resusnya ternyata negatif. Nah, kalau resus negatif kan kita panggil. Terus donornya beda Pak. Kalau negatif kan kalau ada permintaan kita ambil gitu. Jadi sekarang dipanggil oleh PMI itu macam-macam sebabnya gitu. Jadi tidak langsung wah pasti HIV, pasti hepatitis, enggak. Akan ada banyak item-itemnya seperti itu. Apa ya ibaratnya kita meningkatkan pelayanan juga untuk pendonor ya kan gitu. Kita ada periksa lipemiknya sekarang ya gitu. Dok, ini aku ada pertanyaan nih. Apa namanya? Misalkan soal autoimun lah. Jadi hasil tes lab ini dia di PMI sama hasil tes lab di Prodia beda gitu loh. Itu gimana ya jawabnya? Pasien ya Pak? Pasien. Oh enggak, maksudnya pendonor. Jadi pendonor, jadi dia dinyatakan autoimun, dia dikirimin surat sama PMI. Tapi dia ngecek pribadi di Prodia itu misalkan di lab kan, hasilnya berbeda gitu loh, bahwa hasil di Prodia itu menyatakan bahwa dia masih bisa donor, cuman kan dari PMI suratnya nggak boleh donor gitu loh. Paham nggak? Gini, mungkin bukan autoimun, mungkin ini Pak, karena misalnya hepatitis B, hepatitis C gitu ya. Nah, di kita itu kita bukan diagnosis Pak. Kita bukan diagnosis, kita itu sifatnya screening. Ya, jadi mungkin nilai kita itu lebih rendah daripada nilai untuk diagnosis. Jadi kita itu bukan diagnosis. Kamu sakit ini, enggak. Kita tidak seperti itu. Kita hanya men-screening. Jadi memang nilai kita lebih rendah gitu ya. Jadi kalau misalnya ya kalau bahasa awamnya, nilai untuk dibilang kita sakit itu 1. Jadi kalau 0,8 kita itu masih sehat karena tidak bisa menimbulkan sakit. Tapi kalau screening menapis, ya screening itu kan menapis, maka kita punya cut value sendiri gitu. Misalnya 0,8 misalnya. Di kita 0,8 itu sudah tidak bisa donor gitu. Jadi kita itu sifatnya screening, bukan mendiagnosis. Jadi kita tidak akan bilang bahwa Bapak sakit ini, Ibu sakit itu, enggak. Ya, jadi kita hanya men-screening bahwa kita menemukan ada virus ini di dalam tubuh. Jadi tolong ditindaklanjuti seperti itu. Jadi mungkin kita bisa jelaskan ke pendonor bahwa benar, mungkin kata Prodia Ibu sehat gitu. Benar, karena kita tidak mendiagnosis suatu penyakit. Kita hanya men-screening adanya virus di dalam darahnya seperti itu. Jadi yang kita periksa itu darah donor. Seperti itu, Pak. Kalau kayak gitu solusinya gimana ya? Padahal kan orangnya masih mau donor. Ya, solusinya ya mungkin kita untuk kita lihat perkembangannya ya. Maksudnya donor itu menjalankan pola hidup sehat dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya perlu minum vitamin. Kalau perlu berobat, dia berobat seperti itu. Nanti kita lihat dalam perjalanannya 3 bulan lagi atau 6 bulan ke depan. Bisa coba dicek ya, bisa dicek gitu. Kalau memang Tapi masalahnya kan pada saat di laptopnya, pada saat diperiksa di laptop kan data dia sudah tercantum nggak boleh donor lagi dok. Gimana dong? Nanti jadi gini Pak, sebenarnya itu kan nanti kita ada namanya pantau ya, kita lihat nanti diambil sampelnya lagi. Kalau ternyata dia negatif, bisa ada kemungkinan untuk donor kembali, Pak. Tapi kalau memang cuma virusnya sudah, maksudnya angkanya itu sudah mendekati angka untuk diagnosis, memang kita sarankan untuk tidak donor. Gitu. Ya, itu prosesnya gimana ya supaya dia bisa balik donor lagi? Nah itu, jadi memang kalau ada surat dari PMI gitu ya, ada panggilan atau apa, itu segera datang ke PMI Pak. Nanti di PMI akan dilihat
akan dilihat, akan dipantau, diambil lagi sampel darahnya. Kalau ternyata diambil lagi sampel darahnya ternyata masih tinggi, masih reaktif, ya kami akan merujuk ke vaskes kesehatan seperti itu. Tapi kalau dipantau 1 kali ternyata hasil pantaunya negatif, ya nanti ada pantau kedua negatif, nah baru nanti kami copot Pak cekalnya. Gitu. Ya, jadi memang ada prosesnya. Jadi ada prosesnya supaya juga mendapatkan info yang benar gitu ya, mendapatkan keterangan yang jelas. Kalau ada surat, datang ke PMI, datang aja, datang di jam kerja ya, di bagian konfirmasi donor. Ya. Itu jam 8 sampai jam 3, Senin sampai Jumat, ya nanti di situ ketahuan, oh kenapa sih, oh ternyata misalnya hasilnya darahnya lipemik, ya atau ternyata dikatakan reaktif apa, kayak gitu. Paham. Dok, ini ada yang nanya nih, dia bilang 4 tahun lalu dia tes darah terkena autoimun sindrom Sjogren's, apakah bisa donor? Sekarang bagaimana keadaannya, Pak? Sehat sih. Nah, kalau seperti itu biasanya sih kita tunda dulu ya untuk donor. Oh gitu. Sampai? Halo dok. Biasanya kalau autoimun kita tolak donor, Pak. Oh gitu. Autoimun sindrom Sjogren ini? Ya. Berarti memang nggak ada solusi ya untuk ini ya kalau autoimun sindrom. Memang ada yang orang-orang dengan keadaan tertentu yang memang tidak bisa donor, Pak. Ya, jadi kalau yang keadaan seperti itu memang tidak bisa donor. Oh. Ya. Oke. Di Kemenkes itu ada, Pak, ada yang donor, ada suatu penyakit yang memang tidak bisa untuk donor gitu. Kayaknya salah satunya itu deh. Ya, untuk dia kesehatan untuk dirinya sendiri saja gitu. Halo. Ya, silakan. Yang soal yang tadi itu, yang katanya PMI tolak, terus dia kan nggak dicek di apa, di lokasi lain kan, nggak dibawa, dikatakan dia positif. Coba bawa ke rumah sakit lain, karena di Medan waktu kita buat donor darah kan kita pernah join ke rumah sakit Adam Malik juga ada, ke PMI juga ada. Karena di PMI memang seperti yang Ibu bilang tadi kan dia di bawah, ibarat kata mungkin untuk entah HB atau apa di PMI nggak bisa tembus, tapi di rumah sakit lain bisa tembus. Itu yang dikatakan si pendonor tadi. Pernah dapat beberapa yang seperti itu sih. Karena kan kalau di PMI kan dia memang agak ketat kan, kita bilang kan. Memang dipastikan semua kan. Mana tahu dari yang ada UTD di rumah sakit lain bisa terima pendonor itu. Pertanyaannya apa Pak Windra? Pernyataan. Bukan pertanyaan Pak, cuman tambahan aja. Pernyataan. Tambahan seperti yang tadi itu yang mau, dia kan udah kepengen kali donor kan, padahal cek di Prodia atau apa itu kan dia negatif kan. Ya. Nah, jadi coba ke UTD rumah sakit lain aja, jangan ke PMI. Oh, paham. Tahu bisa tembus. Iya. Karena mungkin dia udah merasakan ada tambahan seperti kalau siap donor kayak kita malam kan lebih enak tidur, lebih nyaman. Betul. Mantap. Dokter Rian, ada pertanyaan lagi nih. Dokter Dian. Dokter? Halo, ya? Ya, ada pertanyaan nih. Dia bilang, apakah darah kita juga ibaratnya setelah donor itu di rapid gitu loh, Bu? Atau di tes COVID lah, atau semacam itu? Oh, enggak. Darahnya tidak dilakukan pemeriksaan untuk COVID ya? Sampai saat ini sih tidak ya. Darah di PMI tidak. Kita hanya melakukan
pemeriksaan 4 macam penyakit itu ya, yang menular melalui darah, yang hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Ya. Yang lainnya enggak, Pak. Oke. Kalau malaria itu masuk nggak sih? Saya baca ada beberapa ini Ya memang kalau di luar negeri di daerah itu diperiksa Pak di luar negeri ya, seperti di Jepang, di mana untuk malaria diperiksa. Tapi kalau di Indonesia saat ini kita belum ya Pak, belum. Oke. Karena kan Indonesia itu kan daerah endemis malaria ya. Ya. Kayak di Lampung, di Irian itu kan rata-rata semuanya udah kena malaria ya Pak. Pasti susah lah nyari donor yang tidak terkena malaria gitu. Jadi kalau di kita ini aja Pak, ada pertanyaan apakah Anda kena malaria? Kalau iya, kapan terakhir? Apakah ada relapse? Kalau tidak ada relapse selama beberapa tahun, itu boleh donor. Itu aja Pak. Oh, ya. Tapi saat ini kita memang belum melakukan pemeriksaan malaria seperti itu. Ya, paham. Oke, ini mantap banget nih. Suasananya jadi hidup banget nih, ada Dokter Dian nih. Besok-besok kalau diundang lagi, gue ajak Dokter Dian aja deh. Ya Pak, insya Allah kalau ini ada ini seperti ini, kalau memang waktunya pas, nanti saya bisa ikutan seperti itu. Mantap. Pak Erik, ya. 1-2 kalimat penutup Pak Erik, silakan untuk titip pesan teman-teman semua. Yes, oke. Jadi teman-teman semua ini luar biasa ya, apalagi Pak Windralau tadi juga aktivis ya. Senang banget, pemahamannya juga udah bagus banget tentang donor darah. Nah, tinggal tinggal dibikin jaringan-jaringan lagi Pak, supaya bisa menjangkau pendonor sukarela lebih banyak lagi gitu loh. Ya, dan teman-teman yang bisa donor, yang ngajak-ngajakin juga teman-temannya untuk donor ya. Terus kemudian kalau yang punya kapasitas lebih seperti Pak Windralau bisa ngadain tiap minggu donor darah di tempat-tempat, jadi korlapbis. Intinya mesti dapetin donor darah, pendonor sebanyak-banyaknya. Dan kita harus ibaratnya bertoa nih. Kita mesti bertoa, jadi bersuara terus ke kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, supaya donor darah ini orang bisa sadar dengan pentingnya donor darah ini. Dan orang sadar bahwa saat ini kondisi kita sedang krisis darah. Aku pikir seperti itu aja, Ko Abe, thank you. Ya, thank you teman-teman. Pak Erik Hermanto, Dr. Dianina, terima kasih atas kesediaannya mengisi acara Zoom kami ini dari Gratitude and Law of Attraction Indonesia. Terima kasih. Nanti nanti saya broadcastin lagi Instagramnya juga dan segala macam grup-grup Telegramnya ke grup-grup WA kita. Gitu. Terima kasih. Ya, sukses selalu, sehat selalu. Ya. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dokter semuanya. Terima kasih semuanya. Yuk, saya tutup ya. Bye-bye.